Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Bertemu lagi dengan saya Askia. Pembahasan kali ini mengenai kurikulum pendidikan dasar Islam. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Kapita Selekta Pendidikan Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan merupakan usaha yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Melalui pendidikan, berbagai potensi yang dimiliki manusia, yakni potensi basyariah, insaniyah, dan al-anas yang dimiliki manusia, dapat diberdayakan secara optimal sehingga ia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di bumi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum pendidikan dasar Islam sendiri pada hakikatnya adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi peserta didik tingkat dasar, yaitu anak yang berada dalam usia 4 sampai dengan 6 tahun dan usia 6 sampai dengan 12 tahun, yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, serta pendapat para ulama dan pakar lainnya yang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah. Berbicara tentang kurikulum, tentu kita selalu teringat dan tertuju kepada Menteri Pendidikan. Kali ini istilah ganti menteri ganti kurikulum lagi-lagi menjadi perbincangan serius dunia pendidikan Indonesia. Bagaimana tidak? Belum sempurna kurikulum 2013 diterapkan dengan berbagai dinamikanya, pemerintah mengesahkan kurikulum prototipe pada November 2021 sebagai opsi kurikulum pemulihan pendidikan karena dampak pandemi. Mulai tahun 2022, kurikulum ini akan diterapkan di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan, serta menjadi opsi kurikulum untuk sekolah yang lain. Selain karena dampak pandemi, pemerintah mencatat ada titik-titik kelemahan pada kurikulum sebelumnya. Kelemahan-kelemahan itu antara lain kompetensi kurikulum yang terlalu luas, kompetensi teknologi sebagai bekal menghadapi abad ke-21 dikesampingkan, kewajiban menerapkan kurikulum tanpa ada pilihan yang disesuaikan dengan satuan pendidikan, dan komponen perangkat pembelajaran yang ribet dan banyak. Hal tersebut disebabkan ketidakmampuan kurikulum 2013 dalam mengoptimalkan 3 unsur pendukung keberhasilannya, yaitu konsep bahan ajar, budaya sekolah, dan pembinaan pemerintah. Pendidikan agama sendiri seharusnya menjadi topik diskusi yang panjang karena diposisikan sebagai poros keberhasilan pendidikan karakter atau yang sering kita dengar K13. Namun kenyataannya selama 9 tahun K13 diterapkan, pendidikan agama dan budi pekerti jarang sekali disentuh oleh pelatihan atau seminar. Justru, kegiatan tersebut diisi dengan materi keprofesian dan administrasi sekolah, sehingga pemerintah dan guru menjadi lupa tujuan awal diciptakannya K13. Bisa jadi pendidikan agama hanya sebagai pemanis kurikulum. Nah, ada yang menarik pada kurikulum 2022. Untuk mewujudkan fleksibilitas dan personalitas kurikulum ini, profil belajar Pancasila sebagai cabang pendidikan karakter menjadi poin utamanya. Nanti 20-30% jam pelajaran akan digunakan untuk implementasi profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pendidikan karakter profil belajar Pancasila secara tidak langsung memungkinkan pemisahan indikator budi pekerti dalam mata pelajaran agama, serta menjadikan turunan karakter ini tugas seluruh mata pelajaran. Namun, ini secara langsung mengubah arah pengembangan pendidikan agama dan budi pekerti menjadi pendidikan agama yang berasaskan Pancasila, di mana Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan bernegara di NKRI. Jika melihat model pendidikan agama, khususnya agama Islam di negara tetangga seperti Brunei Darussalam, mereka membentuk sistem atau pedoman yang bernamakan Melayu Islam Beraja, sebuah falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati seluruh rakyat Brunei termasuk dalam pembelajaran pendidikan Islam. Melayu Islam Beraja terbukti mampu membendung sikap dan paham radikal yang membahayakan keutuhan negara. Pembelajaran agama menekankan nilai-nilai yang terkandung dengan jelas dan kuat. Implementasi penyebar luasan ideologi ini diawasi langsung oleh kerajaan dan lembaga tertentu secara konsisten. Hasilnya, pendidikan agama sangat besar pengaruhnya dalam menyebarluaskan dan memahamkan ideologi negara kepada peserta didik.
Masyarakat Indonesia sempat gaduh karena hilangnya frasa agama dalam draft peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 yang berbunyi membangun masyarakat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Frasa yang beredar tersebut mendapat kritikan dari ormas agama, hingga Menteri Nadiem memberi penekanan bahwa agama adalah hal esensial dalam pendidikan kita, dan agama akan masuk secara eksplisit dalam profil pelajar Pancasila sebagai sumber daya manusia harapan. Sementara nilai-nilai yang terkandung dalam profil tersebut adalah pelajaran yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak yang mulia. Namun, kritikan tersebut mulai mereda melalui edukasi dan sosialisasi pemerintah. Memang agama dan Pancasila tidak bisa terpisahkan. Pancasila adalah wujud dari pengamalan agama. Mengaca pada negara Brunei, apa yang digagas oleh pemerintah terlihat ada peningkatan ke arah lebih benar dan baik, di mana falsafah hidup dan ideologi lebih ditekankan dalam pendidikan. Sehingga pendidikan agama ke depan akan mengajarkan nilai-nilai tradisi dan budaya, suri teladan, tokoh-tokoh pendiri bangsa, cerita keagamaan, dan lain sebagainya. Kita doakan saja semoga kurikulum pendidikan dasar Islam yang ada di Indonesia terus berkembang dan menjadi lebih baik, menjadi kurikulum pendidikan dasar Islam sebagaimana yang dikehendaki Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai kurikulum pendidikan dasar Islam dengan mengutip beberapa sumber. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.